Para suster, frater, opa oma, kakek nenek ikut misa bersama kami secara live. Santo Athanasius adalah santo yang memperjuangkan kealahan Yesus. Dia berusaha dengan sungguh-sungguh memaksimalkan segala potensi yang ada padanya, mempertahankan bahwa Yesus adalah Sang Putra. Karena dulu orang mau kembali kepada bahwa Allah itu, konsep Allah yang esa itu hanya Bapa saja. Maka dengan hadirnya Santo Athanasius yang memperjuangkan kealahan Putra, akhirnya sampai sekarang konsep Tritunggal itu hadir. Konsep Tritunggal tidak hadir dengan gampang, tidak mudah. Ada banyak orang menentang. Termasuk pada zaman angkatannya Athanasius pun sama. Ada banyak orang tidak bisa terima. Bukan baru sekarang orang mempersoalkan itu. Tetapi sebagai pengikut-pengikut Kristus, Kristus sendiri mengatakan kepada kita bahwa Dia adalah Sang Firman, Putra. Pergilah baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini Yesus sendiri punya bahasa. Maka tentu orang yang menuliskan ini adalah orang yang tahu persis. Santo Yohanes diyakini adalah yang selalu menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi. Dia menyebut dirinya murid yang dikasihi. Artinya dia yakin bahwa cinta Tuhan itu lebih banyak kepada dirinya. Kita pun sebenarnya harus menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita. Sehingga dengan itu kita bisa melakukan yang terbaik. Pagi hari cinta Tuhan itu nyata ketika melihat orang menderita, orang kelaparan. Di mana kita harus beli roti supaya mereka ini bisa makan. Artinya Yesus tidak tutup mata kepada penderitaan manusia, penderitaan kita. Tapi kesadaran sebagaimana Yohanes, sang penulis Injil, bahwa dia adalah murid yang dikasihi, itu perlu. Kalau kita tidak sadar bahwa kita dicintai Tuhan, maka kita tidak akan juga melakukan tindakan-tindakan cinta itu. Hanya orang yang mengalami cinta yang bisa membagikan cinta. Hanya orang yang dikasihi, disayangi, baru dia bisa membagi kasih dan sayang. Hanya orang yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih atas apa yang dia terima, maka dia juga bisa berbagi kasih itu. Karena dia menyadari bahwa dia Tuhan sudah memberikan begitu banyak kepadanya. Itu semua soal konsep, soal cara pandang. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari, apakah kita sungguh-sungguh yakin dengan kealahan Putra Yesus? Ataukah kita juga termasuk orang yang meragukan iman kita sendiri, terutama soal konsep Trinitas? Kalau sampai hari ini kita masih ragu dengan iman kita sendiri, bagaimana kita bisa mewartakan iman itu? Hanya orang yang yakin persis, sungguh-sungguh percaya, baru bisa menjadi pewarta firman, pewarta kerajaan Allah, pewarta tentang Trinitas. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.